Mari kita bahas dan pelajari apa itu nebula dan apa saja macam-macamnya. Tentu saja yang sudah terdeteksi oleh ilmu pengetahuan manusia ya. Juga fungsi dari nebula itu apa, seberapa luasnya, nebula apa yang terdekat dengan tata surya kita, dan lain-lainnya. Semuanya itu akan kita bahas di sini. Lalu sejarah pengamatan. Sekitar 150 Masehi, Ptolemeus mengatakan dalam buku 7-8 dari Almagestnya 5 bintang yang tampak samar. Dia juga mencatat wilayah nebulositas antara konstelasi Ursa Major dan Leo yang tidak terkait dengan bintang manapun. Pada tahun 1610, Nicolas Claude Fabre de Prés menemukan nebula Orion menggunakan teleskop. Nebula ini juga diamati oleh Johann Baptist Gisat pada tahun 1618. Namun studi rinci pertama tentang nebula Orion tidak dilakukan sampai 1659 oleh Christian Huygens, yang juga percaya bahwa dia adalah orang pertama yang menemukan nebulositas ini. Pada 1715, Edmund Halley menerbitkan daftar 6 nebula. Jumlah ini terus meningkat selama abad tersebut dengan Jean-Philippe de Jésus menyusun daftar 20, termasuk 8 yang sebelumnya tidak diketahui. Pada tahun 1746, dari 1751 hingga 1753, Nicolas Louis de Lacaille membuat katalog 42 nebula dari Tanjung Kebaikan Harapan yang sebagian besar sebelumnya tidak diketahui. Charles Messier kemudian menyusun katalog 103 nebula, sekarang disebut objek Messier, termasuk apa yang sekarang dikenal sebagai galaksi. Pada tahun 1781, minatnya dalam mendeteksi komet, dan ini adalah objek yang mungkin salah mengira komet. Jumlah nebula kemudian meningkat drastis berkat upaya William Herschel dan saudara perempuannya Caroline Herschel. Katalog mereka tentang 1000 nebula baru dan gugus bintang diterbitkan pada tahun 1786. Katalog kedua berisi 1000 orang diterbitkan pada tahun 1789, dan katalog ketiga dan terakhir dari 510 muncul pada tahun 1802. Selama sebagian besar pekerjaan mereka, William Herschel percaya bahwa nebula ini hanyalah gugusan bintang yang belum terselesaikan. Pada 1790, bagaimanapun dia menemukan sebuah bintang yang dikelilingi oleh nebulositas dan menyimpulkan bahwa ini adalah nebulositas yang sebenarnya, bukan gugus yang lebih jauh. Mulai tahun 1864, William Huggins memeriksa spektrum sekitar 70 nebula. Dia menemukan bahwa kira-kira sepertiga dari mereka
memiliki spektrum emisi gas, sisanya menunjukkan spektrum kontinu dan dengan demikian dianggap terdiri dari massa bintang. Kategori ketiga ditambahkan pada tahun 1912 ketika Festus Slipper menunjukkan bahwa spektrum nebula yang mengelilingi bintang Meru cocok dengan spektrum tugas terbuka Pleiades. Jadi nebula itu memancar oleh cahaya bintang yang dipanturkan. Sekitar tahun 1923 setelah Great Debat menjadi jelas bahwa banyak nebula sebenarnya adalah galaksi yang jauh dari kita. Slipper dan Edwin Hubble terus mengumpulkan spektrum dari banyak nebula yang berbeda, menemukan 29 yang menunjukkan spektrum emisi dan 33 yang memiliki spektrum cahaya bintang secara kontinu. Pada tahun 1932, Hubble mengumumkan bahwa hampir semua nebula dikaitkan dengan bintang dan iluminasi mereka berasal dari cahaya bintang. Dia juga menemukan bahwa nebula spektrum emisi hampir selalu dikaitkan dengan bintang yang memiliki klasifikasi spektral B atau lebih panas, termasuk semua bintang deret utama tipe O. Sedangkan nebula dengan spektrum kontinu muncul dengan bintang yang lebih dingin. Baik Hubble dan Henry Norris Russell menyimpulkan bahwa nebula yang mengelilingi bintang yang lebih panas berubah dalam beberapa cara. Lalu formasi. Ada berbagai mekanisme pembentukan untuk berbagai jenis nebula. Beberapa nebula terbentuk dari gas yang sudah berada di medium antar bintang, sementara yang lain diproduksi oleh bintang. Contoh kasus sebelumnya adalah awan molekul raksasa, fase terdingin dan terpadat dari gas antar bintang, yang dapat terbentuk dengan pendinginan dan kondensasi gas yang lebih menyebar. Contoh kasus terakhir adalah nebula planet yang terbentuk dari material yang dilepaskan oleh bintang pada tahap akhir evolusi bintangnya. Daerah pembentuk bintang adalah kelas nebula emisi yang berasosiasi dengan awan molekul raksasa. Bentuk ini ketika awan molekul runtuh karena beratnya sendiri, menghasilkan bintang masif bisa terbentuk di tengah. Dan radiasi ultravioletnya mengionisasi gas di sekitarnya, membuatnya terlihat pada panjang gelombang optik. Wilayah hidrogen terionisasi yang mengelilingi bintang masif dikenal sebagai wilayah H2, sedangkan kulit hidrogen netral yang mengelilingi wilayah H2 dikenal sebagai wilayah fotodisosiasi. Contoh daerah pembentuk bintang adalah nebula Orion, nebula Rosette, dan nebula Omega. Umpan balik dari pembentukan bintang dalam bentuk ledakan supernova, bintang masif, angin bintang atau radiasi ultraviolet dari bintang masif, atau arus keluar dari bintang bermassa rendah dapat mengganggu awan, menghancurkan nebula setelah beberapa juta tahun. Bentuk nebula lainnya akibat ledakan supernova, pergolakan kematian bintang besar berumur pendek. Materi yang terlempar dari ledakan supernova kemudian diionisasi oleh energi dan benda padat yang dihasilkan intinya. Salah satu contoh terbaiknya adalah nebula kepiting di Taurus. Peristiwa supernova tercatat pada tahun 1054 dan diberi label SN 1054. Objek padat yang tercipta setelah ledakan terletak di pusat nebula kepiting dan intinya sekarang adalah bintang neutron. Masih bentuk nebula lainnya sebagai nebula planet. Ini adalah tahap terakhir di depan bintang bermassa rendah. Seperti matahari bumi, bintang yang dengan massa hingga 8-10 kali massa matahari berevolusi menjadi raksasa merah dan perlahan-lahan kehilangan lapisan luarnya selama pulsasi di atmosfernya.
Ketika sebuah bintang kehilangan material yang cukup, suhunya meningkat dan radiasi ultraviolet yang dipancarkannya dapat mengionisasi nebula di sekitarnya. Yang telah dilemparnya, matahari kita akan menghasilkan nebula planet dan intinya akan tetap berada di belakang dalam bentuk katai putih. Lalu ini adalah pertanyaan yang terakhir dan tercantum di awal. Jadi nebula manakah yang dekat dengan tata surya kita? Dan jawabannya adalah nebula Orion berjarak 1500 tahun cahaya dari bumi dan berada sabuk Orion di konstelasi Orion. Ini adalah salah satu nebula paling terang dan pada malam yang cerah dan gelap itu terlihat dengan mata telanjang. Nebula adalah wilayah pembentuk bintang terdekat di bumi. Jika ada lagi yang mau ditambahkan, silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Baik, sekian dulu pembahasan kita kali ini yang membahas putar apa itu nebula. Silakan disimak saja di sini pembahasan kita berikutnya. Buat teman-teman yang suka dengan konten ilmu astronomi khususnya mengenai nebula, kita akan membahas seperti yang sudah kita jelaskan di atas ya. Jadi kita akan membahas satu persatu nebula-nebula yang sudah diteramati oleh manusia. Sekian, terima kasih.